Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, selamat datang di kelas 6. Senang sekali Pak Nur bisa berjumpa dengan kalian. Kali ini kita akan belajar membuat formulir. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Semangat! Mencermati petunjuk dan isi formulir. Anak-anak, perhatikan percakapan berikut ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Perkenalkan, saya Butika. Saya ingin menyekolahkan anak saya di SD ini. Apa saja syarat-syaratnya ya, Pak? Baiklah, Bu. Syarat-syaratnya, Ibu harus mengisi formulir terlebih dahulu. Mengisinya harus sesuai petunjuk yang ada di formulir tersebut. Lalu, Ibu juga harus melampirkan beberapa berkas. Baik, Pak. Nah, ini dia formulirnya. Ibu pelajari dulu, setelah itu Ibu isi. Baru Ibu bisa mengumpulkannya di sekolah kami. Baik, Pak. Akan saya pelajari dulu. Terima kasih. Nah, anak-anak, sekalian pasti sudah menyimak percakapan tadi, bukan? Sekarang ayo menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah: 1. Mengapa Butika ke sekolah? 2. Apa yang harus dilakukan Butika? Kita bahas sama-sama ya. Butika ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya. 2. Butika harus mengisi formulir terlebih dahulu. Di video kali ini kita akan membahas formulir. Simak terus videonya ya. Nah, adapun materi yang akan kita bahas adalah: 1. Pengertian formulir. 2. Tujuan formulir. 3. Petunjuk pengisian formulir. Dan 4. Membuat formulir. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari pengertian formulir. Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi. Gambar yang ada di layar kalian ini merupakan contoh formulir pendaftaran siswa baru. Formulir juga disebut dengan borak. Formulir merupakan alat untuk merekam atau mendapatkan informasi. Formulir berisi identitas diri dan keperluan orang tersebut. Hal penting dari pengisian formulir adalah mengisi dengan data yang sebenarnya. Dengan formulir, pengisian data akan seragam dan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kita masuk materi kedua, tujuan formulir. 1. Mempermudah pencatatan data. Dengan formulir, maka sekolah ataupun lembaga tidak akan kesulitan dalam mencatat data, karena data yang dikumpulkan hanya data yang ada di formulir itu saja. 2. Untuk mempercepat kegiatan administrasi. Dengan formulir, maka pihak-pihak yang berkepentingan dengan formulir itu bisa mengisi secara bersamaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, dengan formulir ini, maka orang tua atau pihak manapun akan mengisinya dengan akurat. Materi yang ketiga, petunjuk pengisian formulir. Supaya orang yang mengisi formulir tidak mengalami kesulitan,
diperlukan petunjuk pengisian formulir. Orang yang akan mengisi formulir harus membaca petunjuk pengisian ini. Petunjuk ini biasanya ditulis di bagian bawah formulir. Nah, anak-anak, ini contoh petunjuk pengisian formulir. Kita lanjutkan ya. Materi yang keempat, membuat formulir. Adapun langkah-langkah untuk membuat formulir adalah: 1. Tentukan tujuan formulir dibuat. Misalnya, untuk pendaftaran siswa baru, untuk pendaftaran anggota ekstra pramuka, dan lain sebagainya. 2. Tentukan data yang ingin dicatat atau direkam. Misalnya, nama siswa, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. 3. Buat petunjuk pengisiannya. 4. Periksa kembali formulir yang sudah kalian buat. Anak-anak, kalian sudah mempelajari materi formulir bukan? Sekarang, ayo kita uji kemampuan kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawaban bisa kalian tulis di buku tulis kalian. Pertanyaannya adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan formulir? 2. Apa manfaat formulir? Dan 3. Buatlah formulir. Kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian. Selamat mengerjakan. Siang hari anginnya semilir. Enaknya sambil makan. Belajar membuat formulir pasti mengasihkan. Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Akhir kata, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.